Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Disilakan. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa dengan tertib. Dan apa kabar semuanya adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjaga kesehatan, apalagi dalam situasi pandemi ini. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas KD 3.9 dan 4.9, yaitu tentang buku pengayaan non-fiksi dan fiksi. Namun sebelum itu, apakah adik-adik tahu pengertian dari buku pengayaan non-fiksi dan fiksi? Mari kita simak materi berikut ini. Buku pengayaan non-fiksi dan fiksi. Buku pengayaan adalah buku yang digunakan sebagai rujukan standar pada mata pelajaran tertentu. Buku pengayaan non-fiksi berisi wawasan ilmu pengetahuan yang sangat berguna untuk menambah pengetahuan tentang berbagai hal. Perlu adik-adik ketahui juga bahwa buku pengayaan itu biasanya berisi pengetahuan tentang kesehatan, teknologi, pertanian, perkebunan, ekonomi, pendidikan, dan kepribadian. Buku pengayaan juga disajikan dengan bahasa yang ringan dan komunikatif sehingga isinya itu bisa dipahami oleh para pembaca. Nah, itulah buku pengayaan. Perlu adik-adik ketahui bahwa buku pengayaan non-fiksi itu dibagi dan digolongkan ke dalam beberapa macam. Yang pertama itu ada materi, yang kedua itu tentang pengetahuan, yang ketiga itu tentang keterampilan, yang keempat itu tentang kepribadian. Kemudian, dalam penyajiannya pun itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada yang dalam bentuk ilmiah, yaitu termasuk non-fiksi, dan yang kedua adalah non-ilmiah, yaitu fiksi. Karakteristik buku pengayaan non-fiksi dan fiksi. Yang pertama, materi dapat bersifat kenyataan atau rekaan. Yang kedua, pengembangan materi tidak terkait langsung dengan kurikulum atau kerangka dasarnya. Ketiga, materi disajikan secara populer atau teknik lain yang inovatif. 4. Penyajian materi dapat berbentuk deskripsi dan lain sebagainya. Yang kelima, penggunaan media bahasa atau gambar dilakukan secara inovatif dan kreatif. Butir-butir penting buku pengayaan. Yang pertama ada nama pengarang. Yang kedua terdapat judul. Yang ketiga tahun terbit. Keempat penerbit. Kelima ada daftar isi. Yang keenam ada daftar lampiran. Ketujuh isi, kedelapan ringkasan buku, kesembilan kelemahan buku, 10 kesimpulan, 11 daftar pusaka, dan 12 lampiran-lampiran. Langkah-langkah membuat ringkasan butir-butir penting. Yang pertama, mencatat butir-butir pokok teks. Kedua, mengurutkan butir-butir pokok agar padu. Yang ketiga, menulis butir-butir pokok menjadi kalimat yang mudah dipahami. Dan yang keempat, menyatukan kalimat agar menjadi utuh. Langkah-langkah membuat laporan membaca buku pengayaan. Yang pertama, buatlah format laporan mengidentifikasi butir-butir penting buku. Kedua, mulailah mengisi identitas buku pengayaan tersebut. Yang ketiga, bacalah sekilas daftar isi buku pengayaan. Keempat, bacalah materi pada setiap bab dan rumuskan. Contohnya seperti ini, judul bukunya, butir-butir pentingnya. Kemudian ini bagian-bagiannya. Bisa dilihat dan bisa dibaca. Baik, itulah materi pembelajaran kita kali ini tentang buku pengayaan non-fiksi dan fiksi. Semoga adik-adik bisa memahaminya dan terus semangat dalam mempelajari materinya.
dimulai dari pengertian hingga contoh yang sudah Ibu berikan tadi. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan dapat dipahami oleh adik-adik semua ya. Dan tetap semangat dalam belajar, tetap menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Untuk materi pembelajaran kali ini dicukupkan. Ibu pamit undur diri dan tetap semangat. Kita akan bertemu di materi pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang teks negosiasi. Ya, sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.